Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sejarah Islam di Sulawesi Selatan tak terlepas dari peran tiga ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat yang datang ke tanah Daeng. Ketiganya kemudian tinggal di Sulawesi Selatan hingga akhir hayat mereka. Di penghujung abad ke-17, kapal yang membawa Datuk Ribandang Abdul Makmur Khatib Tunggal, Datuk Ritiro Abdul Jawab Khatib Bungsu, dan Datuk Ripatimang Sulaiman Khatib Suluk merapat ke Bandar Sumba Opu milik Kerajaan Goa Tallo. Namun, sejumlah catatan menyebut bahwa Islam sudah ada di Sulawesi waktu itu, meski penyebarannya belum pesat. 3 abad sebelum mereka sudah ada Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, seorang ulama asal Malabar di India yang berdiam di Kerajaan Wajo sejak tahun 1320. Menurut peneliti dari Balai Litbang Agama Makassar, ketiga datuk ini datang menyebarkan agama Islam atas permintaan Raja Tanete. Sebelumnya, kepala pemerintahan kerajaan baru tersebut mengirimkan utusan ke tanah Minang terlebih dahulu, menyampaikan maksud dan tujuan undangan. Di sisi lain, sebuah catatan turut menulis jika mereka diutus langsung oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor. Setelah tiba di Makassar, mereka rupanya tak langsung melakukan aktivitas syiar Islam. Pengamatan dan pembacaan kondisi masyarakat dan politik kerajaan di Sulawesi Selatan waktu itu jadi hal utama. Beberapa keterangan diperoleh, antara lain Datuk Luwu adalah raja paling dihormati sebab posisi kerajaan Luwu sebagai kerajaan tertua dan disebut sebagai asal leluhur para raja-raja di Sulawesi Selatan. Sementara yang paling kuat adalah Raja Goa dan Raja Tallo. Berbekal informasi tersebut, mereka kemudian berangkat ke Luwu untuk menemui Sang Datuk Luwu yang berkuasa waktu itu, Lapatiware Daim Parabu dengan gelar Peta Matinroe Rimalangke, yang berkuasa sejak 1587 sampai dengan 1615. Menurut naskah Lontara Wajo, sang petinggi Luwu kemudian memeluk agama Islam pada 15 Ramadan 1013 Hijriah atau tahun 1603. Tak lama kemudian menyusul para petinggi dari kerajaan Goa Tallo, salah satunya Raja Tallo yakni Imalingkaan Daimanyonri. Sang raja ke-6, ia kemudian digelari Sultan Abdullah Awalul Islam oleh ketiga datuk tersebut, sekaligus menjadikan Islam sebagai agama resmi sejak tahun 1605. Setelah para petinggi dari dua kerajaan berpengaruh di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam, para datuk itu kemudian berpencar membagi tempat dakwah menurut kondisi sosial dan kemampuan mereka. Datuk Ribandang yang ahli ilmu hukum dan syariat Islam bertugas di wilayah Goa Tallo. Waktu itu masyarakatnya masih kerap melakukan judi, minum minuman keras atau hamar, dan sabung ayam. Datuk Patimang yang ahli tauhid atau konsep keesaan bertugas di Luwu lantaran masyarakatnya masih memegang sistem kepercayaan lama, yakni menyembah Dewata Seawai. Datuk Patimang disebut mengajarkan hal-hal sederhana seperti sifat-sifat Tuhan. Sedangkan Datuk Ritiro menguasai ilmu tasawuf atau sulfisme, bertugas di Bulukumba, bagian selatan. Waktu itu masyarakatnya masih percaya terhadap hal-hal berbau kebatinan dan sihir. Sebuah riwayat menyebutkan jika Datuk Ritiro mengakhiri masa kekeringan di wilayah tersebut dengan memunculkan mata air usai menancapkan tongkatnya ke tanah. Ketiganya menetap di Sulawesi Selatan hingga menghembuskan nafas terakhir. Makam Datuk Ribandang berada di Jalan Sinasara, Kecamatan Tallo, Makassar. Datuk Patimang wafat di Desa Patimang Luwu. Sementara pusara Datuk Ritiro dapat dijumpai di Kelurahan Eko Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Bulukumba.
Atas jasa penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis menggelari ketiganya Datu Talue, sementara orang Makassar menyebut Datu Talua. Maka mereka ramai dikunjungi para pensiara yang datang memberi penghormatan. Setelah ketiganya mangkat, Islam menyebar lebih luas di Pulau Sulawesi. Demikian sahabat, ulasan singkat tentang 3 datuk yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Apa pendapat kalian? Silakan share pendapat menarik kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Islam. Sekali lagi, untuk membangun Pagala Channel, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya.